Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shalatan kamala nihayata li kamalika wa 'adadi kamalika. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jarihi wa bihi darajat amin. Hikmah yang ke-10. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, al-a'malu suratun qa'imatun arwahuha wujudu sirrin al-ikhlasi biha. Sekalian amal itu adalah rupa yang berdiri, dan roh amal itu adanya sir ikhlas di dalamnya. Yang dimaksud dengan sekalian amal itu adalah al-amalul jismiyatu wal qalbiyatu ajsadun arwahuha wujudul ikhlas fiha. Al-asadu bila arwahi saqitatun mayyitatun wa kadzalika a'malu la qiyamalaha illa biwujudil ikhlasi fiha. Sekalian amal, baik itu amal jasmani dalam grup seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, dan amal qalbiyah yaitu amal hati seperti taubat, seperti itu, seperti tubuh. Jadi amal jasad dan amal hati itu seperti tubuh, dan roh amal itu adalah adanya ikhlas di dalam amal tersebut. Di rohnya, di dalam beramal itu adalah ikhlas. Entah amal jasmaniyah yang zahir atau amal qalbiyah yang batin, itu rohnya adalah ikhlas. Jadi amal keduanya itu seperti jasmani atau jasad. Maka jasad dengan tidak ada rohnya jatuh dan mati. Demikian itu pula sekalian amal tidak ada tegak baginya kecuali dengan adanya ikhlas padanya. Jadi kalau diibaratkan amal zahir yang dikerjakan jasad ini dan amal batin seperti sabar, itu adalah amal itu seperti jasad. Rohnya baik zahir atau batin itu rohnya adalah rasa ikhlas. Bila amal tidak ada rasa ikhlasnya, maka itu akan jatuh seperti jasad yang tidak berroh. Bisa amal itu akan tegak diterima di sisi Allah apabila ada rohnya, yaitu keikhlasan. Di dalam hikmah ini Imam Ibnu Athaillah mencontohkan amal perbuatan kita, baik amal jasmani atau rohani, itu seperti tubuh, sedangkan rohnya adalah ikhlas. Maksudnya amal yang kita lakukan itu kalau tidak ada ikhlas berarti tidak punya roh. Jasad yang tidak punya roh itu akan dikubur karena tidak bisa memberi manfaat lagi. Karena bisa dimanfaatkan tapi sudah jasad tidak ada rohnya, mati. Nah, demikian pula amal ibadah yang tidak ada roh ikhlasnya, maka akan sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pentingnya roh di dalam ibadah, keikhlasan. Allah berfirman dalam
yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Padahal berapa ibadahnya. Jadi barang siapa dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tujuan duniawi, maka kami segerakan baginya kepadanya apa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam yang dia masuki hal keadaan dia tercela dan dilaknat oleh Allah. Bukan hanya tidak diterima oleh Allah bila amal tidak ikhlas, tetapi disiksa oleh Allah. Kalau beramal, apalagi tidak beramal sama sekali. Kalau tidak ikhlasan, satu kada diterima, dua disiksa. Faqad bayyana Allah Ta'ala bihadil ayat man amila li ghairillahi la thawaban lahu bil akhirah wa ma'wahu jahannam. Sungguh Allah menjelaskan di ayat ini, barang siapa beramal bukan karena Allah, tidak ada pahala baginya dia di akhirat dan tempatnya adalah neraka. Quran. Maka pentingnya kita menatap niat di dalam ibadah supaya itu ibadah kita diterima, akan disiksa oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la ya'malu amalan hasanatan fatas'atil malaikatu fi suhufin muhtamatin fatulqa baina yaday ta'ala fa yaqulu ulqu hadhihi as-sahifata fa innahu lam yurid bima fiha wajh. Sesungguhnya seorang hamba beramal amal kebaikan, maka naiklah malaikat membawa buku-buku catatan amal tersebut, kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, lemparkan catatan amal ini, bahwasanya ia yang beramal itu tidak mengendaki dengan yang ada di dalamnya itu akan jatuh. Artinya lemparkan, kata Allah, catatan amal ini kepadanya, karena dia beribadah tidak ada niat tujuannya kepada Allah. Itu hadis Rasulullah. Kalau yang tadi firman Allah. Maka di akhir zaman ini ada 3 macam orang beribadah. Kita di golongan yang mana? Pertama aja sih. Idza kana akhir zamani salat umati salah safirokin. Firqatun ya'budullah khalisan, wa firqatun ya'budunallaha riyanan, wa firqatun ya'budullah yastaqilu bihin nas. Fa yaqulu Allah azza wa jalla lil mukhlisin idhabu ila jannah, wa yaqulu lil akharin idhabu ila nar. Ujar Rasulullah, apabila akhir zaman, jadilah umatmu itu 3 kelompok. Satu kelompok golongan yang beribadah kepada Allah ikhlas. Satu itu yang ikhlas. Golongan yang lain ada yang beribadah riya atau mengharapkan sesuatu dari makhluk, baik materi atau pujian. Dan satu golongan beribadah kepada Allah untuk mencari makan kepada manusia. Allah berfirman pada hari kiamat, bagi orang-orang yang ikhlas, masuklah kalian ke dalam surga. Dan Allah berfirman bagi yang lainnya yang tidak ikhlas, maka pergilah kalian ke dalam neraka. Maka dengan dalil-dalil ini jelas bahwasanya ikhlas itu adalah satu kewajiban yang mesti ada dalam setiap amal ibadah. Tanpa ikhlas amal ibadah itu akan sia-sia dan kita pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Dengan demikian kita wajib belajar apa itu ikhlas, dan kita wajib berusaha untuk bisa mendapatkan ikhlas tersebut agar kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat nanti. Ada berbagai macam menurut ulama, berbagai macam versi pendapat ulama tentang ikhlas. Ada yang mengatakan seperti ini, seperti ini. Yang lain mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Yang lain lagi mengatakan
lakukan seperti ini, seperti ini. Nah, maka kita ambil dari catatan di kitab sini adalah pengertian ikhlas itu satu petunjuk daripada para imam-imam tersebut. Pertama, Yazidin derajat ikhlasnya orang awam. Ditanya orang awam, kayak apa keikhlasan derajatnya? Keikhlasan orang awam itu kayak apa? Supaya ada disiksa, minimal ada siksa dalam beribadah. Ikhlas tingkatan orang awam ini ikhlas sudah punya harga di sisi Allah, ada nilainya sudah, walaupun masih tingkatan rendah. Dari tingkatan yang berikutnya masih dinilai rendah tingkat awamnya, tetapi sudah ada nilai di sisi Allah. Misalnya kita beribadah, sembahyang, puasa, ikhlas orang awamnya Pak. Ya sembahyang itu sudah punya harga diri, cuma punya nilai di sisi Allah, cuma murah masih. Sembahyang tingkatan yang pertama ini umpamanya sembahyang mentauhidkan Allah, tujuan ibadahnya sudah mentauhidkan Allah, tapi limbah itu ada penuntut juga. Selamatkan dulu di dunia, selamatkan dulu di akhirat dari azab api neraka, berikan dulu umur yang panjang, berikan dulu rezeki yang barokah. Nah itu orang awam tuh yang beribadah sudah mentauhidkan Allah, tiada menyembah kepada yang lain, yang disembah Allah, yang diminta Allah. Artinya dalam ibadah masih belum murni, niat tujuannya masih ada selain dia sudah mentauhidkan Allah. Dia minta, ya Allah selamatkan dulu, jangan masuk neraka, masukkan ke dalam surga. Itu sudah ada nilainya Pak di sisi Allah. Karena waktu sembahyang itu mentauhidkan Allah, tapi masih ada permintaan dan penuntutan. Kata-kata orang awam itu menyampaikan sembahyang supaya selamat yang nanti akhirat. Nah, itu ikhlas sudah, tapi ikhlas belum abidi, masih muqtadiin, masih golongan pertama. Bagus sudah, mau sembahyang, mau puasa, mau zakat, bagus sudah. Tapi orang awam rata-rata di balik itu masih berdoa, ya Allah, ini masih bagus, mintanya masih kepada Allah, harapnya masih kepada Allah, dan ibadahnya pun menyembah Allah. Cuman kadang murni nyembah aja, kadang murni ibadahnya ada keinginan, ya Allah, mudah-mudahan sehat semua keluarga kami, ya Allah. Nah, kita orang-orang balas. Jadi minta sehat, kawasan rezeki, masuk surga, selamat daripada azab kubur, daripada azab neraka. Itu sudah ikhlas, tapi ikhlasnya orang pemula, orang awam. Nah, sudah ada nilai di sisi Allah. Lalu yang kedua derajat al-khawas, derajatul khawas, derajat orang khusus. Ifradul haqqi bil ibadati ma'a talabil hududil ukhrawiyati kadukhulil jannah wan najah minan nar wal ma'rifati wa musyahadati wa ghayriha. Ikhlas yang kedua ini, tingkatan yang kedua adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, mentauhidkan Allah, semuanya dituju Allah, nyembah Allah, yang minta Allah, harap Allah. Tapi di sini serta tuntutan akhirat, seperti Yazidin diberi selamat api neraka dan surga, dan minta diberi makrifat kepada Allah, minta diberi makom yang bisa terbuka hijab, dinding-dinding dari antara dia dengan Allah. Nah itu masih ada tujuan, bukan murni masih. Walaupun tujuannya pokoknya ada dunia lagi, lancar hidup, rezeki banyak, luas, sehatan, tidak lagi. Tapi masih ada dia di penting apa? Kepingin dekat dengan Allah supaya terbuka hijab, bisa mengenal sir-sirnya Allah, rahasianya setuhanan. Nah itu padahal harapan bagus, tapi masih belum murni. Karena masih ada tujuan daripada selain daripada tujuan Allah.
sudah naik nih, para sekolah habis SD sudah SMP, berat SMP ini sudah naik SMA sudah. Nah, itu terikat golongan yang khusus. Kan tapi mikir lagi, esok nih apa yang dimakan, dapat rezeki ada lagi. Yang pokoknya beribadah supaya kasar. Nah, padahal kasar itu makom, masih kedudukan, belum tujuan. Orang kadang-kadang bisa membaca hati orang, membaca pikiran orang, itu belum tujuan. Itu masih kedudukan tangga demi tangga masih. Tapi itu sudah mulia daripada yang pertama. Yang pertama masih pengen selamat dunia, pengen rezeki banyak, pengen lancar urusan sebagainya, masih pertama. Dan ini sudah ada tujuan surga, tapi yang di pokoknya tujuan adalah makrifat kepada Allah. Musahadah, menyaksikan alam-alam yang gaib di sana. Nah, ini masih kurang sempurna masih. Karena bukan itu tujuan ibadah. Jadi jadinya inilah yang dituntutnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya dia berzikir 10.000 sehari dengan tujuan karena Allah, tapi dia minta kepada Allah agar diberi makrifat, musyahadah. Seperti ini ikhlas, tetapi menurut tingkatan khawas yang kedua sudah. Ia belum mencapai tingkatan yang tertinggi daripada derajat ikhlas sekalipun ini sudah dinamakan ikhlas. Lalu yang ketiga, derajat khawasil khawas. Derajat khawasil khawas ini khusus, lebih khusus lagi, super khusus. Inilah ikhlas yang paling tinggi, yaitu tahqiqul ubudiyyati wa qiyamu huquqir rububiyyati fil ibadah. Dia beribadah semata-mata menetapkan kehambaannya dan dia mendirikan hak-hak ketuhanan di dalam ibadah. Nah, dia merasa beribadah itu semata-mata karena Allah dan dia adalah hamba Allah. Itu saja yang dipikirkan. Kenapa sembahyang? Aku ini kan hamba. Tugas hamba beribadah. Sudah. Terserah Tuhan mau aku ini ditaruh di neraka, di surga. Hendak makrifat kan ada. Yang penting aku ini seorang hamba disuruh beribadah, maka aku menjunjung tinggi perintah Allah. Itu saja. Ada jalan mengapain supaya khawas, punya karomah, tapi usaha tapi makrifat kan ada lagi sudah. Ini aku beribadah ini karena aku ini hamba. Selamanya hamba dan bukan hamba adalah menjunjung tinggi perintah Tuhannya, maka aku sembahyang karena aku diperintah Allah sembahyang. Terserah Allah aja lagi. Hendak dilemparkan neraka, hendak dimasukkan ke dalam surga, hendak aku diberi makrifat atau kadang, yang penting aku sudah melaksanakan dengan menjunjung tinggi perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada tujuan sama sekali. Nah itu yang benar. Nah, jadi kada takutan lagi lawan neraka, ada harap-harap surga, ada mengharap rezeki lancar, ada mengharap apa-apa, ada pokoknya aku ini disuruh Allah beribadah, menjunjung tinggi perintah Allah karena aku seorang hamba. Nah, kita kan masih sembahyang duha, mudahan lancar, sembahyang tahajud, mudahan ini itu. Nah itu kita. Entah yang tingkat pertama, entah tingkat yang kedua kita tadi. Inilah derajat ikhlas yang tertinggi. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang tiga macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup. Maksudnya ada harga di sisi Allah, ada nilai di sisi Allah. Semakin tinggi ikhlas, semakin mahal nilainya di sisi Allah. Makanya ibadah itu ada yang dibalas 70, ada yang 100 balasannya, ada yang dibalas 700 dan bisa lebih, kadang sampai 1000 dan lebih daripada balasan itu. Tergantung kualitas ibadah itu, tergantung tingkatan ikhlas orang itu. Nah, jadi kalau kita sudah tahu
betapa pentingnya ikhlas, betapa pentingnya kita beribadah karena Allah. Kalau tidak seperti itu, sembahyang kita ditolak dan kita bakal disiksa. Kita puasa tidak karena Allah, puasa kita ditolak dan disiksa. Kita bersedekah tidak karena Allah, sedekah kita ditolak dan kita disiksa. Orang yang bersedekah karena Allah, maka sedekahnya itu akan melapangkan. Tapi kalau orang bersedekah tidak karena Allah, ujung-ujungnya bisa jadi gila atau stres. Ini akibat yang diterimanya dalam dunia pun dia sudah menderita. Nah itu memang kayak apa belajarnya kita ini supaya ikhlas tadi. Kan tingkatannya sudah tahu kita. Tingkat awam, pengen kecil lancar, pengen surga, takut neraka, selamat dunia, selamat akhirat. Tingkat yang kedua, ada tapi lagi ingat surga, ada tapi neraka, ada tapi dunia rezeki, ada lagi tapi kepengen derajat di sisi Allah, terbuka hijab, menjadi orang yang makrifat, menjadi orang yang musyahadah, kalau menyaksikan yang zahir maupun batin, itu sudah bagus. Tapi yang tertinggi, yang tidak mengharap apa-apa, tujuannya hanya semata menghidupi perintah Allah karena kedudukannya adalah seorang hamba. Nah, yang guru bahari, yang guru kita ini menghendak kayak itu dia sendiri. Satu, beribadah itu satu, jangan kita minta dinilai oleh makhluk. Dua, jangan mengharap bahwa makhluk. Jadi jangan minta dinilai oleh makhluk, jangan berharap sama makhluk. Ibadah cukup diketahui Allah. Ibadah kita cukup aja sudah diketahui Allah. Karena Allah maha tahu. Kita bangun tak malam kadang, kita berzikir tak kadang, Allah tahu. Ada usaha kita minta dinilai orang, apalagi berharap orang. Nah supaya kayak itu kita jangan bertimbul menjelang bahagia. Kita jangan bertimbul, artinya apa? Jangan merasa aku yang beribadah. Nah, itu namanya bertimbul. Jangan merasa aku nih namanya bahagia. Rasakanlah bahwa aku ini hidup dihidupkan, gerak digerakkan, ibadah pun diibadahkan oleh Allah. Nampak pun kita kekuasaan Allah. Supaya kita tidak bertimbul-timbul. Malu kita hendak minta dinilai orang. Siapa yang berbuat? Malu kita berharap lawan orang. Sedangkan kita tidak ada keahlian apa-apa. Ada lagi minta dinilai orang. Nama kita ada berbuat, mau ada diperbuat oleh Allah. Ada sebagian, mau ada sebagian Allah. Maulah kita ada berkisah, maulah kita bangga. Apa yang dibanggakan? Seorang yang hamba digerakkan Allah. Adatnya aja diadakan Allah, hidupnya diadakan Allah. Makanya Allah yang menciptakanmu dan yang menciptakan segala amal perbuatanmu. Berarti kita rugi meminta dinilai orang, malu, sopan. Ada berbuat minta dinilai, ada berbuat minta berharap lawan orang. Nah, bila sadar ke situ, insya Allah ikhlas, pun terima kasih ya Allah. Sampai hari ini masih Islam, masih beriman, masih kawal menjalankan ketaatan, masih kawal menjauhi larangan. Berkat kebaikanmu, rahmatmu nyata itu pada diriku yang hamba yang taat. Jadi yang nampak kebaikan Allah, kasih sayang Allah, rahmatnya Allah nampak daripada kita. Jangan kita timbul, yang nampak itu perbuatan sedikit. Nah perbuatan itu bahasa halusnya rahmat. Kenapa? Karena kasih sayang Allah. Maulah kita bangga-bangga. Nah, kita jangan
mati lawas, bahasa tadi mati lawas. Mayat berjalan. Bapak mayat dijalankan orang, dipanggil-panggilkan orang, didengarkan orang, disujudkan orang, dirukukkan orang. Jadi yang nampak itu apa? Kebaikan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, nampaknya ada diri. Jadi kadang-kadang diri kita nih, kadang-kadang rahmatnya Allah, kebaikan Allah, perbuatan. Sampai itu kadang-kadang harap surga, pantas kan mengharap surga, ada obat berbuat. Nah di situ caranya. Hati-hati bang, kecermin. Bila orang tidak ada memandang kebaikan Allah, membunasnya bulan. Nah, bisa sudah. Nama bagusnya mataku beningnya, ya. Mancungnya hidupku, ya. Nama bagusnya gigiku. Akhirnya kesimpulannya bungaslah aku. Nah, di mana Tuhan terdapat lagi? Karena kita yang bertimbul. Coba, alhamdulillah diberi Allah alis bagus. Alhamdulillah diberi Allah wajah bersih. Jadi Allah kan apa? Kebaikan Allah, alis kebaikan Allah, mata kebaikan Allah, hidung kebaikan Allah, pipi, akhirnya sebidiak semua. Nah ada rahmat Allah, kebaikan Allah. Ada dalam kita di dalam sana. Nah itu mempelajari kita itu. Akhirnya ada harap-harap, hendak harap surga, kata pantas, ada orang berbuat. Mengharap apa-apa. Tasarah sidin aja dan sudah. Yang penting kalau di seorang hamba sudah biar beri, alhamdulillah bersyukur. Yang memberi ulu di kawal beribadah, jauh dari maksiat. Sudah kita awal memahami, lalu kawal mengamalkan. Biar tunggal di kita bagaimana. Dia tingkat awal aja, ikhlas amili permulaan tadi. Istiqomah sebagian mengharap surga, ayo ya. Takut neraka, ayo ya. Takut terus. Karena Allah yang menarik tingkat kedua. Kayak orang sekolah mana sudah. Aduh sampai aku naik kelas 2 lah. Ada terus aja. Dan gurunya kita belajar bujur dulu kelas 1. Bila dia sudah bagus nilai, naik kita. Siapa yang menaikkan? Gurunya. Dan kita mau lompat ke kelas 2 ke kelas 3. Sama kita istiqomah kelas pertama tadi. Pokoknya sebaiknya kalau berjamaah, wirid-wirid terus, istiqomah dalam akhlak karimah terus. Dan Tuhan, waktunya ini sudah tingkat awal sudah lulus, tarik. Kedua, ada tambah lagi ingat surga, ada tambah lagi takut neraka. Nah sudah dihilangkan Allah, nah harap-harap surga dihilangkan oleh Allah, karena ini mau ditarik kelas yang kedua. Ada lagi abad masuk alif lam dan kita baru lancar sudah. Tapi ada awal kita naik kedua dan ketiga sebelum lulus tingkat yang pertama. Ada naik kita yang kedua ketiga sebelum lulus tingkat yang kedua baru kita Allah menariknya dalam tingkatan asrah yang penting dulu sudah beribadah itu. Terima kasih dari hamba yang doib ini, karena tanpa engkau ya Allah hamba adalah seorang mayat yang tidak guna yang seharusnya dikubur di dalam tanah. Nah itu. Wallahu a'lam bishawab. بما ينفعنا وما ينفعنا وما يسلمنا وما يسلمنا وما يسلمنا وما يسلمنا